Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Kembali kita bergabung dalam kebaktian Minggu Palmarum dan Sengsara. Sungguh kita bersyukur kita dapat beribadah kembali saat ini. Tema kebaktian kita hari ini, Yesus menanggung sengsara, dengan pelayan firman Pendeta Alexander Hendrik Urbinas selaku Wasekum BPM SW GKI Sinode Wilayah Jakarta Barat, Jawa Barat. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Alexander dan juga kepada semua pelayan ibadah yang telah mempersiapkan kebaktian ini. Sebelum memulai kebaktian, mari bersama kita simak warta lisan berikut. Umat terkasih, tidak lama lagi kita akan memasuki Minggu Suci di mana kita mengenang kisah sengsara Yesus mulai dari perjamuan terakhir, kematian dan kebangkitannya. Rangkaian Tri Hari Suci Paskah dimulai dari Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi hingga Hari Paskah. Kebaktian Hari Kamis Putih akan diadakan pada Kamis 17 April 2025 pada pukul 7 malam. Kemudian kebaktian Jumat Agung dilayankan pada hari Jumat 18 April 2025 dalam 3 kebaktian, yaitu pukul 7 pagi, pukul 10 pagi, dan pukul 6 sore. Pada kebaktian Jumat Agung akan ada pelayanan perjamuan kudus. Live streaming tersedia pada kebaktian pukul 7 pagi, tetapi tanpa pelayanan perjamuan kudus. Tidak ada live streaming di jam kebaktian lainnya. Pada Sabtu Sunyi tanggal 19 April 2025 akan diadakan doa hening malam pada pukul 7 malam melalui channel YouTube GKI Samanhudi. Kebaktian Paskah akan diadakan pada hari Minggu 20 April 2025 dalam 3 kebaktian, yaitu Paskah subuh pada pukul 5 pagi, Paskah siang pukul 10 pagi, dan Paskah sore pukul 6 sore. Khusus pada kebaktian Paskah subuh, prosesi liturgi akan dimulai dari gedung parkir Samanhudi nomor 30. Dengan demikian, lahan parkir yang dapat digunakan terbatas. Umat yang membawa kendaraan dapat parkir di Samanhudi 28 untuk motor dan area depan gereja untuk mobil. Pada kebaktian Paskah subuh, juga akan ada pelayanan baptis sidi dan perjamuan kudus. Sedangkan untuk kebaktian Paskah siang dan sore hanya ada pelayanan perjamuan kudus. Live streaming tersedia untuk kebaktian pukul 5 pagi dan pukul 10 pagi, tetapi tanpa pelayanan perjamuan kudus. Marilah kita hadir dalam ibadah-ibadah tersebut untuk memperbaharui kasih dan komitmen kita kepada Kristus. Informasi lengkap terkait jadwal rangkaian ibadah tersebut dapat dilihat pada warta jemaat dan tayangan TV di hall gereja. Sehubungan dengan perjamuan kudus yang akan datang, bagi anggota jemaat yang kondisi kesehatannya tidak memungkinkan untuk hadir di gedung gereja dan membutuhkan pelayanan perjamuan kudus di rumah ataupun di rumah sakit, dapat menghubungi tata usaha gereja dengan Bapak Parmin selambatnya pada hari Selasa 15 April 2025. Demikian warta lisan. Marilah kita mengambil waktu teduh sejenak untuk mempersiapkan hati sebelum memulai ibadah.
Umat Tuhan, saat ini kita nyalakan lilin Prapaskah ke-6 yang menjadi tanda memasuki Minggu Sengsara Yesus Kristus. Meskipun berat, Yesus tetap taat dan setia menanggung sengsara. Maka bertobatlah dan setialah juga kepada Dia yang selalu menyambutmu. Umat yang dikasihi Tuhan, hari ini merupakan Minggu Palmarum yang sekaligus juga disebut Minggu Sengsara. Saat Yesus masuk ke Yerusalem, Ia disambut dengan seruan, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi." Dengan berdiri, mari kita pun berseru, "Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-soraklah, hai putri Yerusalem. Lihatlah, rajamu datang kepadamu. Bersorak-soraklah, hai putri Yerusalem. Dengan lemah lembut, Ia datang dengan seekor keledai." Bersorak-soraklah, hai putri Yerusalem.
Saudara umat Tuhan, kebaktian Minggu Prapaskah yang ke-6 ini terjadi karena pertolongan kita ialah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana. Hosana bagi anak Daud, Raja Israel. Hosana. Hai putri Sion, lihatlah rajamu datang. Hosana. 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 Saudara umat yang dikasihi oleh Tuhan, setiap kali kita merayakan Minggu Palmarum, maka kita sebagai umat diajak untuk merenungkan sebuah peristiwa ironis, di mana di satu sisi Yesus disanjung-sanjung dan dimuliakan dengan lambaian daun palma. Namun di sisi yang lain, sengsara dan kematian sedang membayangi jalan di depannya. Orang mengira Sang Mesias itu sedang berada di puncak kejayaan, padahal ia sedang menuju puncak penderitaan. Sengsara dan penderitaan ditanggungnya karena ia bersedia menempuh jalan perendahan diri. Saudara, dalam Filipi pasal yang kedua ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-8 dituliskan demikian, ia telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Umat kekasih Tuhan, kesengsaraan yang Yesus alami merupakan caranya menyatakan kemuliaan di tengah dunia. Ancaman, hinaan, dan kesakitan yang ia dapatkan bukan penghalang bagi dirinya untuk mewujudkan karya keselamatan. Saat ini, bagaimana dengan hidup kita? Sudahkah kita meneladani Yesus yang tetap taat dan setia menanggung sengsara? Marilah kita memeriksa diri di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, kami mengaku bahwa seringkali kami gagal dalam mengikuti teladan-Mu, terutama dalam menghadapi kesulitan, penderitaan, dan cobaan hidup. Terkadang kami berpikir untuk mengambil jalan pintas, bahkan kabur meninggalkan tugas yang Engkau percayakan kepada kami. Kami takut menghadapi kesulitan. Kami lebih mengutamakan kenyamanan daripada tetap setia menjalankan kehendak-Mu. Ampunilah kami, ya Tuhan. Perbaharuilah hati dan pikiran kami, agar dapat meneladani ketaatan dan kesetiaan-Mu saat berada dalam kesengsaraan. Ajarlah kami untuk tetap bersandar kepadamu, karena hanya padamulah kami berharap. Di dalam nama-Mu kami memohon. Amin. Semoga ku dapat
Umat mari berdiri. Umat terkasih, dengarkanlah berita anugerah pengampunan dalam Yesaya 53 ayat 5. Akan tetapi, dia ditikam karena pemberontakan kita, dia diremukkan karena kejahatan kita. Hajaran yang mendatangkan damai sejahtera bagi kita ditimpakan kepadanya, dan karena bilur-bilurnya kita disembuhkan. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Marilah saling menyampaikan salam damai. Umat Tuhan, kita akan masuk di dalam pelayanan firman Tuhan. Mari kita menyatukan hati kita di dalam doa, memohon tuntunan daripada Roh Kudus Tuhan. Mari kita berdoa. Tak hentinya kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau selalu hadir di dalam setiap kehidupan kami. Bukan hanya di dalam peristiwa suka kami merasakan bahwa Engkau berkarya, tetapi juga ketika kami mengalami pergumulan hidup yang sampai dengan saat ini masih kami alami. Dari pengalaman-pengalaman iman tersebut,
maka kami tahu bahwa hidup kami bukan punya kami tetapi milik Tuhan. Dan kami memaknai bahwa kami tidak pernah sendirian, kami berjalan bersama dengan Engkau. Jika di dalam kebaktian ini kami sebagai umat Tuhan akan disapa oleh firman Tuhan yang tertulis dan akan kami dengar melalui Alkitab dan khotbah, maka kami berdoa kiranya Engkau boleh menuntun setiap kami dalam tuntunan Roh Kudus-Mu. Kami dapat mendengar, kami dapat juga memaknai atas hidup kami, lalu kami ditolong oleh Engkau dan tuntunan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar kami bisa melakukan firman Tuhan di dalam seluruh kehidupan kami. Berfirmanlah atas kami ya Tuhan, kami sebagai anak-anak-Mu belajar menjadi murid dan hamba yang siap untuk membaca, mendengarkan, tapi juga melakukan di dalam seluruh kehidupan kami. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, dalam tuntunan Roh Kudus Tuhan kami berdoa. Amin. Bacaan pertama menurut Yesaya pasal 50 ayat 4 sampai dengan 9a. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat kepada orang yang letih lesu. Pagi demi pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling pula ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dihina dan diludahi. Akan tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat aib. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Demikianlah firman Tuhan. Syukur pada Allah. Kasih
orang di jalan pun lari dariku. Kasihani aku ya Tuhan, sebab ku rasa sesat. Selamatkanlah aku ya Tuhan, oleh kasih setiamu. Ku telah hilang dari ingatan, telah menjadi bagai barang yang pecah, sebab musuhku berunding melawanku, bersatu hati cabut nyawaku. Namun padamu aku percaya, aku berkata Tuhan Kaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu, lepaskanlah aku dari musuhku. Kasihani aku ya Tuhan, sebab ku rasa sesat. Selamatkanlah aku ya Tuhan, oleh kasih setiamu. Buat wajahku pun bercahaya atas hamba-Mu ya Tuhan penyelamatku. Selamatkan aku dari yang mengejarku, selamatkan oleh kasih setiamu. Kasihani aku ya Tuhan, sebab ku rasa sesat. Selamatkanlah aku ya Tuhan, oleh kasih setiamu. Bacaan kedua menurut Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, di atas bumi, dan di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara umat Tuhan, bagian bacaan Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Lukas pasal 23 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-49. Demikian saudara-saudara bagian bacaan Alkitab kita.
Seluruh sidang itu bangkit dan membawa Yesus menghadap Pilatus. Mereka mulai menuduh dia. Katanya, kami mendapati bahwa orang ini menyesatkan bangsa kami dan melarang membayar pajak kepada Kaisar. Dan tentang dirinya ia mengatakan bahwa dialah Mesias, Raja. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah Raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Kata Pilatus kepada imam-imam kepala dan seluruh orang banyak itu, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini." Namun mereka makin kuat mendesak, katanya, "Ia menghasut rakyat dengan ajarannya di seluruh tanah orang Yahudi, mulai dari Galilea dan sampai ke sini." Ketika Pilatus mendengar itu, ia menanyakan, "Apakah orang itu seorang Galilea?" Ketika ia tahu bahwa Yesus seorang dari wilayah Herodes, dikirimnya dia menghadap Herodes yang pada hari-hari itu ada juga di Yerusalem. Ketika Herodes melihat Yesus, ia sangat girang, sebab sudah lama ia ingin melihatnya, karena ia sering mendengar tentang dia dan berharap melihat Yesus mengadakan suatu tanda mujizat. Ia mengajukan banyak pertanyaan kepada Yesus, tetapi Yesus tidak memberi jawaban apapun. Sementara itu imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat maju ke depan dan melontarkan tuduhan-tuduhan yang berat terhadap dia. Bahkan Herodes dan pasukannya menghina dan mengolok-olok dia. Ia mengenakan jubah kebesaran kepadanya lalu mengirim dia kembali kepada Pilatus. Pada hari itu juga bersahabatlah Herodes dan Pilatus. Sebelum itu mereka bermusuhan. Lalu Pilatus mengumpulkan imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin serta rakyat dan berkata kepada mereka, "Kamu telah membawa orang ini kepadaku sebagai seseorang yang menyesatkan rakyat. Lihat, aku telah memeriksanya di hadapan kamu dan dari kesalahan-kesalahan yang kamu tuduhkan kepadanya tidak ada yang kudapati kepadanya. Herodes juga tidak menemukan kesalahan apapun, sebab ia mengirimkan dia kembali kepada kami. Sesungguhnya tidak ada apapun yang dilakukannya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan mencambuk dia lalu melepaskannya." Ia memang wajib melepaskan seorang bagi mereka yang pada hari raya itu. Namun mereka berteriak bersama-sama, "Enyahkanlah dia, lepaskanlah Barabas bagi kami." Barabas ini dijebloskan ke dalam penjara berhubung dengan suatu pemberontakan yang telah terjadi di dalam kota dan karena pembunuhan. Sekali lagi Pilatus berbicara kepada mereka karena ia ingin melepaskan Yesus. Namun mereka berteriak membalasnya, "Salibkan dia! Salibkan dia!" Kata Pilatus untuk ketiga kalinya kepada mereka, "Kejahatan apa yang telah dilakukan orang ini? Tidak ada kesalahan apapun yang kudapati padanya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan mencambuk dia lalu melepaskannya." Namun dengan berteriak mereka mendesak dan menuntut supaya ia disalibkan, dan akhirnya mereka menang dengan teriakan mereka. Lalu Pilatus memutuskan supaya tuntutan mereka dikabulkan. Ia melepaskan orang yang dijebloskan ke dalam penjara karena pemberontakan dan pembunuhan itu sesuai dengan tuntutan mereka. Sedangkan Yesus diserahkannya kepada kemauan mereka. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota. Lalu mereka meletakkan salib itu di atas bahunya supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Sejumlah besar orang mengikuti dia, termasuk banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul yang rahimnya tidak pernah melahirkan dan yang susunya tidak pernah menyusui. Lalu orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit timbunilah kami. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu basah, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Digiring juga dua orang lain, dua penjahat untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia." Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ. Dan juga kedua orang penjahat itu
yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Lalu mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Umat berdiri di situ dan melihat semuanya, tetapi pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olok dia sambil maju dan menawarkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Juga ada tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Salah seorang penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau Mesias? Selamatkanlah dirimu dan kami." Namun yang lain menegur dia, "Tidakkah engkau takut kepada Allah, sebab engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah aku apabila engkau masuk ke dalam kerajaan." Kata Yesus kepadanya, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Ketika hari itu sudah kira-kira jam 12 dan kegelapan meliputi seluruh negeri sampai jam 3, sebab matahari tidak bersinar, tabir bait suci terkoyak menjadi dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Sesudah berkata demikian, ia mengembuskan napas terakhir. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh orang ini orang benar." Sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu melihat apa yang terjadi, pulanglah mereka sambil memukul-mukul dada mereka. Semua kenalan Yesus berdiri dari jauh, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea dan melihat semuanya itu. Umat Tuhan, demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Hosana. Tadi udah bangun jam 4:30 pagi untuk sarapan. Terus nyiapin bekal untuk buka puasa nanti sore juga udah. Barusan mandi, terus dandan. Udah, sekarang tinggal berangkat deh. Bekal, buku. Oke. Jam berapa ya sekarang? Oh, ternyata masih ada waktu 15 menit lagi. Kalau gitu masih ada waktu untuk buka ayat kapsul Prapaskah hari ini. Dapat apa ya hari ini? Oke. Wow. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Wah, pas banget sama apa yang aku lagi rasain. Ya, semalam aku emang gak bisa tidur.
Karena takut banget mikirin bimbingan sama dosen hari ini. Tapi aku bersyukur bisa pas dapat ayat yang menguatkanku. Tuhan Yesus, terima kasih sudah menguatkan dan memampukanku sampai sejauh ini. Aku percaya hari ini pun Kau akan menjaga, menyertai, dan memberkati ketika aku bimbingan sama dosen nanti. Dalam nama-Mu aku berdoa. Amin. Wih, isi botolnya udah tinggal sedikit. 1, 2, 3, 6. Wah, iya ya, bentar lagi udah Paskah. Wih, berarti minggu depan ayat kapsulnya juga udah habis. Terus selesai juga deh masa-masa bangun pagi-pagi buat sarapan dan buka puasa sore-sore. Wah, aku bersyukur sih masih bisa setia untuk saat teduh, berdoa, dan berpuasa sampai sejauh ini. Tapi setelah itu apa? Setelah hari Paskah, apa aku nggak perlu bangun pagi lagi untuk saat teduh? Apakah aku bisa makan dan minum sepuasnya tanpa pantangan? Aksi Paskah tahun ini betul-betul membantu aku menjadi pribadi yang lebih mengenal diri dan bisa menahan nafsu. Sayang banget kalau aku cuma ngelakuin selama masa Prapaskah doang. Baiklah, setelah Paskah mungkin aku tidak berpuasa lagi. Tapi aku akan tetap menjaga pola hidup sehat. Aku akan tetap bangun pagi, mungkin untuk berolahraga. Lalu setelahnya aku tetap bawa bekal dari rumah, biar gak banyak jajan. Toh uangnya juga bisa disisihkan untuk menolong mereka yang membutuhkan. Nah, terus sebelum berangkat, setiap pagi aku akan mendengarkan renungan doa pagi di YouTube. Nah, kayak gitu juga bisa kan ya? Jadi, meskipun nanti kapsul ayatnya udah habis, tapi aku masih bisa mencoba setia merenungkan firman Tuhan. Baiklah, aku akan melakukan itu. Nah, pas banget nih, udah jam 6:30. Sudah waktunya aku berangkat ke kampus. Dosenku tercinta yang kadang-kadang galak. I'm coming. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara, kita sebagai gereja memasuki Minggu Prapaskah yang ke-6. Dan di dalam Minggu Prapaskah yang ke-6 itu disebut sebagai Minggu Palmarum, Minggu Sengsara, di mana kita juga memaknai ada peristiwa-peristiwa yang ironis dan anomali. Kenapa? Karena saat itu Yesus yang disanjung, yang dielu-elukan ketika memasuki Yerusalem, tapi ada cerita yang meneruskan Yesus yang kemudian juga mengalami hujatan, sengsara, bahkan ia dicemooh oleh cukup banyak orang yang kemudian menekan sebuah keputusan agar Yesus itu disalibkan. Inilah yang menjadi tema kita pada hari ini, saudara, yakni Yesus menanggung sengsara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini ada banyak sekali istilah-istilah baru yang kita temui di dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita. Saya sendiri ketika ngobrol dengan anak-anak saya memperkenalkan beberapa istilah-istilah baru menurut saya, tapi menurut mereka
mereka udah cukup familiar menggunakan itu. Istilah-istilah yang atau pilahan-pilahan kata yang sebelumnya belum pernah saya dengar. Dan ternyata untuk generasi anak-anak saya itu adalah istilah yang udah populer di kalangan mereka. Mereka sudah sering gunakan dalam bahan obrolan, bahan chat, dan juga di dalam keseharian mereka lah. Mereka sudah terbiasa mempergunakan istilah tersebut, saudara-saudara. Nah, ada juga sebuah istilah yang mungkin saudara-saudara dan saya entah baru dengar hari ini atau sudah pernah dengar. Ada istilah yang disebut sebagai bounce back power, atau dalam bahasa yang digunakan oleh Gen Z atau juga Gen Alpha ada yang disebut sebagai mental breakdown. Karena kalau kita sebut satu-satu ada banyak banget Bapak Ibu istilah-istilahnya ya. Mungkin anak atau cucu dari Bapak Ibu kita pernah dengar ada istilah-istilah yang cukup asing, gak begitu familiar kita dengar. Ada istilah bounce back power atau mental breakdown. Kalau digunakan dalam sebuah kalimat misalkan kita harus gak gampang mengalami mental breakdown. Ini adalah istilah catchy yang menggambarkan bagaimana seseorang itu harus punya kemampuan bisa bangkit lagi. Setelah jatuh, gagal, ditolak, mengalami kesulitan hidup, you have to move on. Harus bisa jalan terus, nggak gampang mental breakdown, harus bounce back power. Ya, hidup ini levelnya hard katanya. Udah banyak banget deh istilahnya. Macam-macam ya, kadang-kadang bingung, yang penting ada bahasa Inggrisnya katanya begitu. Dan sekarangnya ada istilah-istilahnya. Nah, istilah ini sebetulnya menunjuk kepada satu istilah yang disebut sebagai resiliensi. Apa itu resiliensi? Resiliensi adalah kemampuan dari seseorang untuk bangkit dari kesulitan, dari stres, atau juga tekanan hidup. Karena ini adalah hal yang pasti kita alami ya Bapak Ibu Saudara. Kita mengalami yang disebut sebagai kesulitan, kita mengalami stres, kita mengalami tekanan hidup. Bahkan mungkin ketika hari ini kita bersama-sama beribadah, Bapak Ibu Saudara dan saya juga mengalami tekanan, kesulitan hidup, dan stres ya. Tapi jangan stres karena khotbah ya Bapak Ibu Saudara. Khotbahnya lama. Apakah selama bagian bacaan Injil tadi yang 49 ayat Pak? Kakiku udah letih itu. Baru membaca ayat Alkitab 49, bayangkan bawa salib Bapak Ibu Saudara. Ya, resiliensi adalah kemampuan seseorang untuk bangkit kembali dari kesulitan, stres, atau tekanan hidup. Nah, kalau tema kita berbicara bagaimana Yesus menanggung sengsara, hari ini kita bersama ingin memaknai bagaimana kita merespons, meneladani, belajar dari apa yang dialami oleh Tuhan Yesus. Lalu kemudian kita bisa menghidupi di dalam iman kehidupan kita. Nah, berbicara resiliensi, untuk itu saya ingin memberikan satu buah istilah yang disebut untuk kita ingat aja gampang dengan mudah, 3G. Ya, walaupun kalau pengguna gadget, gawai, atau handphone, kalau 3G udah jadul ya. Kalau handphone kita 2G, sinyalnya lagi 2G, atau 3G itu tersendat-sendat ya. Kirim nyangkut terus kayak WhatsApp grup semalam kan, ada masalah tuh. Sekarang sudah 5G dong Pak, masa 3G. Tadinya mau dibikin 5G, cuman takut lupa Bapak Ibu kalau kebanyakan ya 3G. 3G ini adalah singkatan dari 3 kata, grow, grit, and grace. Bicara kemampuan kita merespon ketika menghadapi kesulitan, stres, atau tekanan hidup. G yang pertama, G dari kata grow. Bagaimana kita bertumbuh lewat pengalaman, bahkan luka. Karena Bapak Ibu Saudara dan saya adalah orang-orang yang pasti pernah terluka. Tetapi ada setidaknya 3 hal yang seringkali terjadi kalau kita mengalami luka. Orang yang mengalami luka itu bisa ia menyimpan lukanya, ia simpan lukanya, biasanya kemudian ia menjadi orang yang sangat tertutup,
Tidak berani ketemu dengan dunia luar karena ia sempat pernah mengalami luka, lalu ia menyimpan luka itu di dalam dirinya. Dan ia merasa dirinya ini sebagai orang yang paling menderita lah dalam hidupnya. Itu orang yang menyimpan luka. Ada yang kedua, Bapak Ibu Saudara, orang yang menyebarkan luka. Dia sudah terluka, dia sebarkan lagi lukanya. Kepada siapa? Bisa keluarga, bisa komunitas. Contoh, ia mengalami tekanan di kantor. Dimarahin bos, nggak mungkin marah balik kan? Masa marah balik? Bisa dipecat saya. Sehingga ia menyebarkan lukanya di mana? Di rumah. Ketika ia pulang, anaknya jadi korban, pasangannya jadi korban, marah-marah nggak jelas lah atas apa yang ia alami. Orang yang menyebarkan luka juga bisa ia terluka pada masa lalu ia sebarkan lukanya itu di dalam pelayanan, di gereja. Gampang tersinggung, ya. Dikit-dikit ngambek, dikit-dikit mutung, hilang, harus dilawat. Kalau bisa dilawat oleh seluruh anggota majelis jemaat, jangan cuma sedikit. Seluruh pendeta harus ada, baru aku mau balik. Ya. Dan ia sebarkan lukanya buat orang lain, orang jadi tahu bahwa ia adalah karakter yang sangat mudah marah dan tersinggung. Tapi ada yang ketiga, orang yang mau mengobati luka, ini yang grow. Dia terluka, kita pasti pernah terluka, tapi ia mau mengobati lukanya. Belajar daripada Tuhan Yesus, kalau Henry Nouwen punya istilah, the wounded healer, penyembuh yang terluka. Belajar daripada Tuhan Yesus. Grow, itu yang pertama. Yang kedua, grit. Grit bicara tentang ketekunan, keberanian, menghadapi tantangan. Karena setiap kita pasti pernah mengalami kesulitan hidup, tapi pilihannya, kita mau menghadapi itu atau kemudian kita menggerutu dan melemahkan diri kita dengan apa yang kita alami. Grit, ketekunan, keberanian menghadapi tantangan hidup. Yang ketiga, grace. Grace ini artinya kita belajar untuk membuka ruang, memberi ruang untuk kegagalan dan belajar untuk memaafkan diri dan juga memaafkan orang lain. Kita maafkan diri kita yang pernah terluka, memulihkan diri kita, mengobati luka itu tadi. Gak mau menjadi orang yang simpan luka atau sebar luka, tapi belajar untuk bisa mengobati luka karena kita menerima anugerah daripada Tuhan. Memaafkan diri dan juga mengampuni, belajar mengampuni orang lain. Karena saudara, jangan sampai kita masih menjadi pribadi yang menyimpan luka. Damai sejahtera Allah kemudian tidak terbagikan di dalam kehidupan setiap kita. Grow, grit, and grace. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ada satu buah buku, The Gift of Pain. Dalam bagian buku ini menuliskan satu kalimat yang sangat menarik. Penderitaan itu tidak selalu bisa dijelaskan, tetapi bisa dijalani bersama dengan Tuhan yang setia. Karena setiap kita, Bapak Ibu dan saya, mengalami penderitaan. Pernah mengalami penderitaan, atau bahkan hari ini kita mengalami pergumulan. Entah sakit secara fisik, sakit secara mental, punya pergumulan relasi dengan orang lain yang belum bisa terselesaikan, punya pergumulan dengan Tuhan yang sampai dengan saat ini kita belum tahu jawabannya. Kenapa itu harus terjadi? Dan kadang-kadang kita bertanya kepada Tuhan, why me God? Why this is happen gitu ya? Why me? Terus Tuhan jawab, why not? Why not? Kenapa tidak? Kenapa kita nggak boleh mengalami penderitaan? Kenapa kita bergumul bersama dengan Tuhan hanya bertanya, kenapa saya mengalami sakit? Kenapa ini terjadi dalam hidupku? Kalau hidup kita punya Tuhan, maka kita perlu menerima segala hal yang terjadi di dalam kehidupan kita. Karena kita bukan hanya mengalami kesulitan atau penderitaan, tapi kita jalani bersama dengan Tuhan. Tuhan yang setia, yang selalu ada di dalam kehidupan saudara-saudara dan saya. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Ini adalah pemaknaan karya Tuhan. Kalau orang mungkin bisa saja enggak setia, tapi kalau Tuhan
kesetiaannya itu tidak bisa dikalahkan dan digantikan oleh apapun. Sehingga dalam iman, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, berhenti pada pertanyaan why me, why this is happen, tidak menjadi relevan. Tapi kita harus masuk kepada pemahaman, harus beyond, melihat bahwa kita menjalaninya itu bersama dengan Tuhan. Saudara, seorang teolog modern, Miroslav Volf, menuliskan satu gambaran tentang penderitaan dengan hal yang menarik. Dituliskan demikian: the word peace is often won by eliminating suffering. By eliminating suffering, God's peace is brought by entering into suffering. Dunia itu mencari damai dengan menyingkirkan penderitaan. Normal ya Bapak Ibu, selama saya jadi pendeta dan melawat orang sakit misalkan, lalu ditanya apa yang Bapak Ibu harapkan, lalu dia bilang tolong doakan, maka doanya biasanya menyampaikan tolong doakan saya untuk sembuh, keluarga saya supaya kuat, begitu ya, pasti harapannya demikian. Gak ada tuh yang kemudian tolong doakan saya makin sekarat Pak, duit makin habis, keluarga saya makin capek dan lalu mereka sakit semua Pak karena ngurus saya. Tidak, dan itu sangat manusiawi. Seseorang berharap bisa mengalami sesuatu yang lebih baik dalam hidupnya. Dunia itu mencari damai. Ada lagunya ya, kala ku cari damai. Semua orang kan mencari damai, karena kalau kita berselisih sama orang lain, saudara-saudara, gak enak. Kita berselisih dengan orang lain, apalagi satu komunitas, satu keluarga, satu jemaat. Di gereja misalkan, ini contoh ya, kita udah hindar-hindarkan, oh dia selalu hadir di jam sekian nih kalau kebaktian, aku mau pindah, aku mau jam lain. Tapi Tuhan itu sangat maha kuasa, ketemu juga kita. Udah dihindari duduk satu baris. Mana liturginya salam damai harus salaman lagi katanya. Gak bener nih. Dunia itu mencari damai dengan kita berupaya menyingkirkan penderitaan. Orang ingin hidupnya lebih baik. Tapi dalam teologi penderitaan yang dialami oleh Yesus ini sangat dalam ya, saudara. Bahwa Allah membawa damai bukan meninggalkan dan lari dari penderitaan. Tapi Allah justru masuk membawa damai. Masuk ke dalam penderitaan itu. Itu karya Allah. Membawa damai dalam penderitaan. Kita coba refleksikan buat hidup kita ya Bapak Ibu nih, jangan kebalik. Jangan kita membawa penderitaan di dalam damai. Udah komunitas baik-baik, kehadiran kita malah bawa penderitaan gitu ya. Malah orang males kalau ada, datang dia nih tukang kritik, tukang komen, tukang ngambek. Dunia mencari damai dengan menyingkirkan penderitaan. Tapi Allah membawa damai dengan masuk ke dalamnya. Hari ini saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, lewat bagian bacaan ketiga kita belajar dari perjumpaan yang dialami oleh Yesus sebelum ia masuk ke dalam peristiwa salib. Secara hukum sosial, hukum lingkungan yang ada pada saat itu, maka Yesus harus bertemu, harus ada pengadilan yang dialami oleh dirinya. Sehingga Yesus berjumpa dengan Pontius Pilatus, lalu juga Herodes. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, memaknai Yesus menanggung sengsara, maka Yesus tidak lari dari peristiwa itu. Yesus menghadapi dengan semangatnya membawa damai ya Bapak Ibu Saudara. Dan untuk itu saya ingin mengajak kita untuk mengenal sosok Pontius Pilatus dan juga Herodes. Siapakah mereka? Khususnya dalam bagian-bagian catatan sejarah atau catatan teologi sejarah,
yang mungkin belum terlalu populer menceritakan tentang sosok Pontius Pilatus dan juga Herodes. Pontius Pilatus kelihatannya lebih populer ya Bapak Ibu Saudara, belum lagi dalam pengakuan iman rasuli, setiap kebaktian namanya itu dimention, disebut. Ya, bahkan kalau di dalam fragmen atau drama Natal, sosok Pontius Pilatus ini juga dihadirkan lebih ketimbang daripada Herodes, gitu ya. Sosoknya dihadirkan. Biasanya orang mulai mencari-cari siapa sosok yang paling cocok jadi Yesus. Siapa ya? Yang ganteng, mudah ada brewoknya kalau bisa supaya nggak usah pakai pura-pura. Siapa sosok yang cocok jadi Yudas? Yang nyebelin, tukang komplain, mukanya sangar. Siapa sosok yang cocok jadi Pilatus? Nah, kalau Pilatus itu kan sosoknya gimana ya, Bapak Ibu Saudara? Seorang pemimpin maka biasanya apa sih kalau pemimpin ya? Suaranya harus lantang, menggelegar, badannya tegap, garis mukanya keras. Cocok jadi Pilatus. Kalau suaranya lembek-lembek, aduh, cari yang lain aja. Kalau saya cocoknya jadi apa Bapak Ibu Saudara? Hah? Nggak pagi, nggak siang, Yudas. Siapa itu yang bilang Yudas? Aduh. Saya dulu waktu sekolah minggu remaja, biasanya entah jadi prajurit, entah jadi Pontius Pilatus. Pingin jadi Yesus. Tapi saya lihat kesian juga teman saya jadi Yesus ya. Karena kalau drama tuh dicambuknya beneran ya. Karena temen kesempatan salibkan dia gitu ya. Awas lo katanya Yesus, habis drama saya yang salibin kamu. Siapa sebetulnya sosok Pontius Pilatus Bapak Ibu Saudara dan juga Herodes? Kurang lebih sedikit ini gambarannya. Pontius Pilatus ini tidak seperti kebanyakan pemimpin lain di kalangan Romawi. Pilatus sebenarnya bukan dari keluarga bangsawan Romawi. Sebutlah ia berasal dari kelas yang disebut sebagai equestrian, kelas menengah atas tapi bukan kelas atas. Idealnya seorang yang menjadi pemimpin pada masa itu harus punya garis keturunan bangsawan. Darah biru lah kita sebut demikian pada saat ini. Tapi Pilatus bukan dari kalangan itu. Catatan sejarah menyebutkan bahwa Pilatus kenapa bisa menjadi gubernur? Karena ada beberapa hal yang dilakukan. Yang pertama, Pilatus ini adalah orang yang pintar, berkelit dan mendekat kepada kekuasaan dan kepentingan. Jadi dia pintar, nempel orang, ngejilat, nempel. Yang pertama, yang kedua, tak sungkan ia mempergunakan tindakan-tindakan suap supaya ia bisa mencapai kedudukan itu. Jadi karakternya memang seperti itu Pilatus, saudara-saudara. Ia menjadi gubernur Romawi di Yudea. Dan sebetulnya Pilatus itu nggak pernah punya sejarah relasi yang baik sama warga lokalnya, sama orang Yahudi, nggak pernah. Orang Yahudi sangat benci sekali kepada Pilatus. Kenapa? Pilatus dalam beberapa cerita, ini yang dituliskan juga oleh Flavius Josephus misalkan sejarawan Yahudi, bahwa ia pernah membunuh orang-orang Yahudi untuk membangun. Ia pernah menghabisi orang-orang Yahudi. Ia pernah mempergunakan darah orang Yahudi untuk kekuasaannya. Ini rada beda ya Bapak Ibu Saudara. Kalau kemarin lagi jelang pilkada, itu kan orang berusaha sebaik mungkin sama masyarakat. Yang gak pernah datang kok muncul ke komplek kita, betulin jalan, ada penyediaan air, supaya apa? Supaya dipilih. Ya. Lalu mukanya itu terpampang di jalan-jalan, mungkin juga di sekitar depan jalan gereja kita sebelumnya juga demikian, dengan senyum yang sangat lebar. Supaya apa? Supaya dipilih. Tapi pemilihan pada saat itu, pada masa gubernur adalah penunjukan otoritatif Romawi yang tidak memerlukan suara, vote dari masyarakat. Dan Pilatus memilih jalannya. Jalan yang ditempuh adalah kekerasan. Sehingga relasinya sangat rusak dengan orang Yahudi, tidak ada trust, tidak ada relasi yang baik. Itu adalah Pilatus. Bagaimana dengan sosok Herodes, saudara-saudara? Kalau fragmen Herodes yang cocok kayak bagaimana Bapak Ibu? Biasanya gemuk, banyak makanan di depannya, geraknya udah susah gitu ya. Herodes. Who is Herodes? Herodes ini adalah
ada istilah namanya tetrarch, penguasa seperempat wilayah. Di kelas katekisasi saya pernah ditanya, Kak ini sama nggak dengan camat? Beda. Camat tuh terlalu kecil. Mungkin kalau Jakarta wali kota oke lah, atau seorang residen. Ini, tapi dia lebih kecil ya Bapak Ibu Saudara ketimbang Pilatus wilayah kekuasaannya. Dia ditunjuk Roma untuk pemerintahan wilayah Galilea dan Perea. Karena itu Pilatus suruhnya pergi ke Herodes ya, karena tahu Yesus itu sering berkarya di daerah Galilea, daerahnya Herodes. Tapi dia tidak punya kuasa hukum atas Yesus di Yudea. Saudara, kenapa Pilatus kemudian mengatakan supaya pergi ke Herodes? Ada satu kalimat yang kita baca saudara-saudara di dalam bagian bacaan Alkitab Injil kita di Lukas 23 ayatnya yang keempat. Ada fun fact yang ditemukan oleh Pilatus sehingga dia berkata, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini." Di bahasa asli Alkitabnya itu aition. Aition itu artinya a reason or crime. Artinya bagi Pilatus nih Bapak Ibu, dia nggak punya alasan apapun. Dan dia tidak menemukan bahwa orang ini yang bernama Yesus ini adalah sosok kriminal, tuh nggak ada dia temukan. Jadi tidak ada alasan apapun. Karena itu dia mengatakan berulang kali, dia akan melepaskannya setelah mencambuknya untuk buat orang lain senang, tapi hukuman mati itu bukan jawaban harusnya. Itu dalam logika keputusan Pilatus. Tidak ada kesalahan apapun yang ditemukan. Nah saudara dikasih oleh Tuhan, ada hal berikutnya yang menarik yang kemudian kita baca. Saudara, dalam Lukas 23 ayatnya yang ke-12. Bedanya ketika ketemu dengan Herodes, kan Herodes kayak orang kesenangan Bapak Ibu Saudara, girang. Wah ini loh yang namanya Yesus, yang katanya bisa menyembuhkan, maka dia menantikan hal mujizat apa yang akan dilakukan oleh Tuhan Yesus. Oleh sosok yang bernama Yesus ini, tapi Yesus tidak melakukan apapun. Sehingga ia diolok-olok. Tapi ada bagian yang menarik nih, yang tadi kita baca ya Bapak Ibu Saudara, dituliskan begini. Pada hari itu juga, bersahabatlah Herodes dan Pilatus. Faktanya sebelumnya mereka itu bermusuhan loh. Enemy of my enemy is my friend, katanya. Kita boleh nih beda pendapat, kita boleh nih berseberangan, tapi karena kebetulan nih musuh kita sama nih, for this reason you are my bestie gitu ya. Wah kita punya sama nih, sebel sama orang yang sama. Saudara, ini ya ironi cerita yang dialami. Herodes dan Pilatus entah punya kepentingan, entah punya perselisihan, tapi mereka adalah dua pemimpin dalam satu otoritatif yang sama sebetulnya, tapi nggak pernah akur. Kali ini pertama kali mereka damai. Kali ini mereka bersepakat. Di mana sebelumnya bermusuhan. Kata bersahabatlah ini bahkan dituliskan dalam bahasa aslinya tuh philos. Dalam sekali ya. Tadinya ini bukan cuma kenal pura-pura baik, enggak, mereka jadi akrab karena peristiwa itu. Permufakatan yang tidak baik. Sinyal buat kita Bapak Ibu Saudara, hati-hati. Jangan sampai kita bersepakat untuk hal yang buruk kepada orang lain demi kepentingan kita. Dan ini yang ditunjukkan saudara-saudara oleh sosok Pilatus. Lalu Pilatus memutuskan supaya tuntutan mereka dikabulkan. Tekanan orang begitu banyak, semua orang teriak, salibkan dia, dikabulkan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kadangkala kita itu kan berupaya untuk menyenangkan semua orang. Kita berusaha untuk supaya orang lain kalau bisa jangan gak suka nih dengan saya. Padahal itu hal yang sulit, itu utopia. Tidak mungkin orang tidak mungkin orang itu akan suka dengan kita semuanya. Pasti akan ada kritik-kritik yang diberikan. Tadi pagi ilustrasi saya pakai liturgos, sekarang ganti pakai pemusik biar adil.
Pemusik udah main bagus saja bisa dikritik ya. Lemes, kayak nggak makan mainnya. Kalau tadi mah bagus, Bapak Ibu. Kayak banyak makan kalau tadi. Nggak sesuai tempo. Nyanyinya keseleo. Ironisnya yang kritik main musik nggak bisa. Nyanyi pun fales, tepuk tangannya juga fales. Kritik emang paling enak Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau diminta jadi pemain belum tentu bisa. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Pilatus dalam bagian ini memutuskan untuk mengikuti orang, mengabaikan integritasnya. Ini memang sudah menjadi track record, rekam jejak kehidupan Pilatus yang memang begitu. Mencari aman, mencari nyaman untuk dirinya pada saat itu. Dan hari ini kita melihat sosok Tuhan Yesus yang punya keteladanan, integritas. Hidup Bapak Ibu Saudara dan saya pasti tidak sekompleks daripada peristiwa yang dialami oleh Tuhan Yesus ya. Kita tidak disalibkan. Baca Alkitab 49 ayat aja pegel kan Bapak Ibu. Berdiri, gimana disalib katanya. Kita nggak sekompleks itulah Bapak Ibu. Tapi kita bisa belajar bahwa kita tidak lari, tidak menyerah dari setiap pergumulan kehidupan kita. Justru sebaliknya, kita mau melihat bahwa karya Allah tidak pernah berhenti buat kehidupan ibu bapak, saudara, dan saya. Dan kita harus siap menjalani itu. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau Aristoteles pernah berkata satu bagian kalimat yang menarik, to avoid criticism, say nothing, do nothing, be nothing. Kalau mau menghindari kritik itu jangan katakan apa-apa, jangan lakukan apa-apa, jangan jadi apa-apa, maka nggak bakal dikritik orang. Iya kan? Karena kita mulai kelihatan tuh pasti ada aja kritiknya. Dandan menor amat, kayak mau ke pesta, dikurangin dandannya. Ini nggak mandi, petugas gereja. Serba salah. Ya itulah kalau kita udah mulai terlihat. Dan Aristoteles bilang to avoid criticism, say nothing, do nothing, be nothing. Tapi kan iman kita, panggilan kita kan gak berhenti. Kita harus berusaha meneladani Yesus, melakukan yang terbaik. Bukan mengabaikan apa kata orang, tapi kita melihat wajah Kristus yang utama di dalam kehidupan setiap kita. Karena itu saudara-saudara, seorang teolog Walter Brueggemann dia mengatakan prophets are those who take risk by speaking truth to power. Kalau kita belajar dari sosok nabi itu adalah mereka yang berani mengambil resiko berbicara tentang kebenaran di atas kekuasaan. Ini adalah panggilan gereja, panggilan kita sebagai umat untuk hidup dalam kebenaran di dalam kehidupan setiap kita. Kalau Tuhan Yesus menanggung sengsara, maka kita mari menjalaninya juga di dalam pimpinan Tuhan. Nah, umat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat Minggu Prapaskah yang ke-6. Selamat memaknai kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Selamat untuk boleh membawa damai di dalam pergumulan kehidupan dan bukan sebaliknya kita membawa derita di dalam damai. Dan selamat untuk boleh menjadi alat Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Tuhan Yesus yang memberkati, teruslah hidup dalam karya keselamatan Tuhan, dan teruslah menjadi karya Tuhan di dalam setiap pergumulan kehidupan kita. Amin. Kita bersatu hening sejenak.
bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat janji baptisan kita, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita menyambut dan ikut serta dalam perayaan perjamuan kudus pada 18 April dan 20 April 2025 dengan mempersiapkan diri bersama. Pada perjamuan malam terakhir, Kristus menghendaki kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya, seperti para murid-muridnya dahulu mengalami kehadirannya bersama mereka. Mengenang Kristus juga berarti menyadari secara pribadi seluruh kehidupan Kristus yang diberikannya bagi keselamatan dunia. Sejak ia lahir, melayani, menderita sengsara, mati, dibangkitkan, dan dimuliakan di surga. Marilah kita merenungkannya. Apakah saudara sungguh rindu untuk berjumpa secara pribadi dengan Kristus, untuk mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya yang membarui hidup saudara? Apakah saudara menghayati bahwa seluruh kehidupan dan karya Kristus, yaitu kelahirannya, pelayanannya, penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke surga, sampai dengan kedatangannya kembali, terkait erat dengan kehidupan saudara? Pada perjamuan malam terakhir, ketika Kristus memecahkan roti dan mengangkat cawan, ia membagikan tubuh dan darahnya sendiri kepada murid-muridnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan Kristus, sehingga Kristus menjadi kepala dan kita adalah tubuhnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan semua orang yang menerimanya, menjadi satu tubuh dan satu roh. Marilah kita merenungkannya. Apakah saudara menghayati bahwa Kristus adalah kepala seluruh kehidupan saudara dalam hidup berjemaat dan bermasyarakat, dalam keluarga dan pekerjaan saudara? Apakah saudara menghayati bahwa saudara adalah anggota tubuh Kristus yang saling mengasihi seorang terhadap yang lain? Ketika kita bersatu dengan Kristus, roti hidup yang dipecah-pecahkan bagi dunia ini, kita pun dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk mengosongkan dan menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk memberi hidup kita demi keselamatan dunia.
marilah kita merenungkannya. Apakah dalam persekutuan dengan Kristus, saudara mau berkorban dan menjadi berkat bagi sesama saudara? Apakah saudara menyadari bahwa sebagai anggota tubuh Kristus di tengah dunia, saudara menjadi mata dan telinga bagi Kristus yang melihat dan mendengarkan, serta peduli terhadap kebutuhan dan masalah sesama? Sudahkah saudara menjadi mulut bagi Kristus yang menyuarakan kebenaran dan keadilan di dalam lingkungan saudara? Sudahkah saudara menjadi tangan bagi Kristus yang berkarya memperjuangkan damai sejahtera di muka bumi? Kiranya Roh Kudus menolong kita semua dalam mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus pada 18 April dan 20 April 2025 mendatang. Saudara, mari kita masuk di dalam doa syafaat, kita berdoa. Allah yang penuh kasih, kami bersyukur untuk setiap karya-Mu di dalam kehidupan kami. Dan di dalam doa syafaat ini kami ingin berdoa baik untuk gereja-gereja dimanapun dunia ini, sehingga boleh menjadi pewarta kebenaran dan kasih Kristus. Demikian untuk jemaat-Mu di GKI Samanhudi. Kami berdoa ya Tuhan untuk beberapa hal pokok doa terkait ketika kami sebagai umat saat ini sedang menjalani masa raya Paskah. Tuhan boleh menolong, menemani setiap panitia Paskah ketika kami sebagai jemaat juga akan memasuki pekan suci. Biarlah pemaknaan anugerah keselamatan daripada Tuhan buat hidup kami, buat dunia ini dapat betul-betul kami maknai sebagai umat dan dapat kami hidupi apapun perjalanan dan pergumulan kehidupan kami. Kami juga bersyukur untuk hari ulang tahun yang ketiga bagi Kolintang Efrata II. Karya yang sudah Tuhan berikan melalui puji-pujian dan tim musik Kolintang, sehingga boleh terus menjadi berkat dimanapun pelayanan itu dilakukan. Ada kesatuan hati dan juga ada sukacita melakukan pelayanan tersebut, dan setiap orang yang mendengarkan alunan musik dan lagu yang dimainkan dapat merasakan karya Tuhan juga di dalam kehidupan mereka dan juga mengalami kekuatan. Kami juga berdoa untuk aksi sedulur, apa yang menjadi kerinduan jemaat-Mu di tempat ini untuk pembelian lahan, sehingga dalam karya dan juga pertolongan Tuhan hal tersebut dapat terjadi. Kehendak-Mu lah yang terjadi ya Tuhan. Dan biarlah kami sebagai umat bisa turut terlibat dari apa yang bisa kami lakukan. Berkati setiap tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi jemaat-Mu di tempat ini, bagi kami sebagai umat, dan di dalam keseharian kami dalam karya dan kerja. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan kehidupan kami percaya Tuhan bersama-sama dengan kami. Inilah doa syafaat kami, kehendak Tuhan yang terjadi. Dan kami akan menutup syafaat kami ini di dalam doa yang Kau ajarkan kepada kami, dalam doa Bapa kami yang kami nyanyikan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu,
Umat kekasih Tuhan, sekalipun hidup kita tidak lepas dari penderitaan, namun hidup kita juga tidak pernah lepas dari berkat dan rahmat Tuhan. Maka, marilah kita ungkapkan rasa syukur kita atas pemeliharaan Tuhan dengan memberikan persembahan yang terbaik, seperti tertulis dalam Mazmur 86 ayat 12 yang demikian bunyinya. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku, dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Kami mengucapkan terima kasih atas persembahan umat yang sudah terkumpul hingga saat ini untuk aksi sedulur, sebagaimana yang terpampang di dalam slide, Bapak Ibu bisa lihat, dan umat dapat memasukkan persembahan aksi sedulur ke dalam kantong-kantong persembahan atau melalui transfer dengan memberikan tambahan angka 20 di akhir nilai nominal, dan untuk aksi penyangkalan diri Paskah untuk dapat menambahkan angka 9 di akhir nilai nominal. Sementara kantong persembahan diedarkan, kita nyanyikan NKB 178 bait 1, 2, dan 4. Mari kita berdoa. Ya Allah,
Kami berterima kasih atas kemurahan-Mu yang selalu nyata dalam kehidupan. Inilah persembahan yang kami bawa, kiranya dapat dipakai untuk memuliakan nama-Mu. Bagimulah kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Umat kekasih Tuhan, Kristus telah mengalami jalan sengsara dan derita karena Ia mengasihi kita. Maka setiap kali kita menghadapi penderitaan, tetaplah untuk setia. Yakinlah bahwa di dalam setiap penderitaan Ia menguatkan dan memulihkan. Saudara umat Tuhan, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Kini terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa terpanjar dalam setiap kehadiranmu. Kiranya terang Kristus bersinar
di dalam setiap jerih payahmu. Kiranya kekuatan Roh Kudus mengobarkan semangatmu untuk berkarya dan melayani sesama dari sekarang sampai selama-lamanya.